Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi Undang-Undang Pilpres yang diajukan oleh Effendi Ghazali dan teman-teman. Ya, dan apa dampak dari pembatalan untuk pelaksanaan pemilu 2014? Kami telah bersama salah seorang pemohon, Bapak Fajrul Rahman. Kita panggil Bung Fajrul aja. Selamat sore, Bung. Selamat sore, terima kasih sudah mengundang. Iya, justru kita yang terima kasih Bung sudah mau datang ke sini. Sekarang saya ingin tanya juga nih, ini kan baru saja ada keputusan. Gimana tanggapan Bung Fajrul sendiri? Pertama, ini adalah kemenangan konstitusional seluruh rakyat Indonesia. Jadi sekarang kan ada 240 juta, ini adalah kemenangan setiap orang di Indonesia. Artinya kita semua sudah bisa melaksanakan pemilu secara serentak di seluruh Indonesia. Ini yang menarik nanti pemilu presiden bersama dengan pemilu legislatif, yaitu pemilihan DPR, DPRD tingkat 2, DPRD tingkat 1, kemudian DPD, itu bisa dilaksanakan secara serentak. Seperti itu. Cuma memang yang agak membuat kami agak kecewa sebenarnya oleh karena diputuskan bahwa pemilu serentak baru bisa dijalankan di 2019. Cuma yang menjadi pertanyaan besar buat kami kepada Mahkamah Konstitusi juga, kepada teman-teman wartawan mudah-mudahan nanti bisa bertanya, sebenarnya keputusan diterimanya pemilu serentak ini sudah melalui rapat pemusatan hakim, 9 hakim Mahkamah Konstitusi pada tanggal 26 Maret 2013. Waktu itu masih ada Pak Mahfud MD sebagai ketua dan anggotanya adalah Pak Akhil Mukhtar salah satunya. Nah, anehnya dibacakan keputusan itu baru hari ini, tanggal 23 Januari 2014. Ada selisih waktu selama 10 bulan, hampir 11 bulan. Kamu bisa bayangkan, kalau itu dibacakan misalnya pada bulan April saja, kita punya waktu 9 bulan untuk melakukan perubahan pada sejumlah produk perundang-undangan maupun juga aturan-aturan teknisnya. Akibatnya tadi katanya kalau ini dilaksanakan 2014 karena keputusannya baru hari ini, kita harus mengubah semua tahapan-tahapan pemilu legislatif, pemilu presiden, dan juga termasuk tahapan-tahapan yang terkait dengan pemilu di kedua hal tersebut ya. Padahal kalau misalnya diputuskan pada bulan April, misalnya kita ambil saja pemilu serentaknya pada tanggal 9 Juli 2014, punya waktu 14 bulan. Berarti kan bisa dilaksanakan 2014. Nah, tadi saya Effendi Ghazali, kemudian Profesor Hamdi Muluk, kemudian juga Repri Harun, terus kemudian Pak Alex dan Alek Lai, dan juga Irman Putra Sidin, kita tadi sempat rapat sebentar, yaitu kami akan masuk kepada Dewan Etik Mahkamah Konstitusi, menanyakan bagaimana mungkin sebuah keputusan bisa telat 10 bulan, didiamkan saja di sana. Itu pertanyaannya sebenarnya. Yang kedua, kami sebenarnya harus bertanya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan juga kepada DPR. Sangat mungkin untuk melakukan pemilu serentak di 2014. Sangat mungkin. Toh kita tinggal melakukan perubahan saja dengan sejumlah peraturan. Kita lakukan misalnya pada 9 Juli 2014. Berarti kan kita punya waktu hampir 6 bulan. Ya, kalau menurut Bang Fajrul sendiri kenapa ada penundaan selama 10 bulan ini? Itu yang menjadi pertanyaan besar yang harus ditanyakan oleh Net TV kepada Pak Hamdan Zulfa. Menurut Bang Fajrul sendiri kira-kira Bang? Apa memang sengaja mendekati pemilu 2014 sehingga keputusannya nanti diajukan pada tahun 2019? Iya, padahal kan kalau cuma membacakan saja tidak ada halangan. Membacakan itu kan bisa malamnya. Bisa malamnya, bisa paginya, nggak ada halangan teknis dan prosedural. Dugaan-dugaan sementara orang bahwa saya tidak ingin menduga-duga karena saya sudah optimis dan berterima kasih. Tadinya kami hampir di tengah jalan mencabut loh. Tadinya udah hampir mau mencabut uji materi ini, tapi kemudian saya bilang sama PDIP, jangan, sayang sekali. Apalagi kemudian Pak Mahfud MD bilang sebenarnya sudah ada keputusannya. Cuma Pak Mahfud tidak pernah memberitahu kita kami menang atau tidak pernah. Cuma beliau mengatakan sudah ada keputusannya. Tampaknya ada masalah, ada tadi seolah-olah ada pernyataan kabarnya karena banyaknya sengketa pemilu kada. Ya. Apa ini ada hubungannya dengan masuknya Partai Bulan Bintang di pemilu sebenarnya 2014? Dengan keputusan ini sebenarnya uji materinya Pak Yusril Iza itu sudah selesai. Kenapa? Karena kan beliau juga mengajukan salah satunya ada pemilu serentak. Nah, ini sudah diputuskan, berarti sudah selesai. Terus kemudian yang kedua mengenai prasyarat atau presidensial threshold, artinya semua partai itu boleh mengajukan pasangan, misalnya 14 partai politik, sebenarnya sekarang sudah bisa dilaksanakan. Sebenarnya untuk presidensial threshold sudah bisa dilaksanakan, tidak perlu lagi.
Seperti itu. Apa alasannya misalnya, apa alasan teknis sebuah partai harus bergabung dengan partai yang lain untuk memajukan presiden? Kalau misalnya soal pemilu legislatif, kan ada tahapannya. Iya. Dari provinsi, kemudian dari kecamatan, dari kabupaten. Bolehlah, teknis, prosedural agak kita ditanamkan supaya masuk akal. Cuma pertanyaan, apakah presidensial threshold itu bermasalah dengan yang teknis? Kan cuma partai A berhubungan dengan partai B, bergabung dengan partai C, apa yang teknis masalahnya? Jadi sebenarnya presidensial threshold 0% di pemilu 2014. Jadi semua partai boleh mengajukan pasangan calon presiden. Dengan demikian uji materi Pak Profesor Yusril Ihsan sudah selesai. Tapi apa dampaknya untuk pemilu 2014 sendiri menurut Yang Bung paling Fajrul? penting 2014 adalah presidensial threshold sudah tidak diperlukan lagi. Jadi bisa dilaksanakan sekarang sebenarnya. Pemilu serentak, mereka mengatakan pemilu serentak akan dilaksanakan pada tahun 2019. Tetapi dengan keputusan ini 2014 presidensial tidak bisa dijalankan. Nah, pertanyaan buat publik, bersedia nggak Anda 5 tahun menunda hak konstitusional untuk tidak dilaksanakan? Bersedia nggak? Oleh karena alasan ada persoalan teknis, ada persoalan prosedur. Menurut aku, yang konstitusional tidak bisa dikalahkan oleh yang prosedural maupun yang teknis. Nah, karena itu kami sekarang akan mengadu kepada Komisi Etik, Dewan Etiknya MK. Kedua, kami akan bertemu dengan DPR. Kemudian kami juga akan bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kalau bisa melalui Perpu. Bang Fajrul, ini persoalan teknisnya apa saja? Bisa dijelaskan? Ya misalnya yang kabupaten, kecamatan kan sudah ada. Karena kan pemilu legislatif itu kan sudah dijalankan nanti pada tanggal 9 April kan ya. Kan ada tahapan-tahapannya yang mesti sudah mereka lewati. Nah kemudian mereka juga sudah menyiapkan tahapan setelah pemilu legislatif kemudian ke pemilu presiden. Yaitu kapan pengajuan calon presiden bla bla segala macam. Nah menurut mereka ini harus bukan saja di KPUD tapi juga terkait dengan undang-undang. Jadi problemnya ini nanti kita harus merombak undang-undangnya. Tetapi menurut aku apabila nanti kita akan teliti yang terkait dengan undang-undang dalam rangka prosedural ini, kita akan ajukan bahwa ini saja loh masalahnya. Nanti kita ajukan kepada presiden, kita ajukan juga kepada DPR. Mirip dengan kasus Perpu untuk MK. Ya gitu kan? Karena Pak Akil sudah ditangkap, lalu kemudian harus ada Perpu yang mengatakan penggantinya atau segala macam. Jadi bisa lebih cepat. Tapi Bang, kalau misalnya tadi harusnya ditetapkan 2014, apa enggak nanti menimbulkan kekacauan? Masyarakat udah ada sosialisasi dan lain sebagainya. Nah itu yang dikatakan oleh MK tadi. Padahal menurut aku MK itu tidak perlu memasalahkan itu. Itu kan urusan KPU. MK itu kan urusannya cuma menguji undang-undang dasar terhadap undang-undang. Soal apa akibat dari keputusannya ini bukan urusannya mereka dalam penilaian kami. Kan tapi itu bukan itu. Terkait semua. Betul, tetapi kan tidak boleh yang prosedural ini mengalahkan. Contohnya begini, di Indonesia agama diakui berapa? Ada 6. Kalau kemudian kita katakan bahwa kayaknya mestinya agama 10. Karena belum ada yang teknis mengenai 10, boleh nggak yang 4 agama yang lain sudah tidak beragama dulu deh. Nanti kita tunggu aja tahun 2019 supaya kamu bisa beragama. Nggak mungkin. Ya kan? Jadi yang konstitusional tidak boleh dikalahkan oleh yang prosedural ataupun yang teknis seperti itu. Bung Fajrul, ini dikatakan pada keputusan ini sudah ada pada Maret 2013. Pada Maret tanggal 20. Ini ada di dalam keputusan MK. Ditandatangani, dibacakan saja, diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim yang dihadiri oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Muhammad Mahfud MD selaku ketua, merangkap anggota Ahmad Sodiki, Akil Mokhtar, Hamdan Zulfa, Muhammad Alim, Ahmad Fadil Sumadi, Maria Farida Indarati, Haryono, dan Anwar Usman. Masing-masing sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 26 bulan Maret tahun 2013. Dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka Kamis 23 bulan Januari tahun 2014 pada jam 14.53. Ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zulfa. Oke, Bang, ini terkait ada nama Akil Mukhtar di sini. Apa ada kaitannya dengan kasus suap yang Enggak ada, karena ini kan uji materi. Ini tidak, kalau Akil Mukhtar kan terkait lebih banyak dengan pemilu kada. Nah, jadi hampir semua yang misalnya 139 miliar itu terkait dengan pemilu kada. Mudah-mudahan kami tidak bisa menduga, karena kan Pak Akil juga sekarang katanya terkena kasus narkoba. Apakah waktu beliau sedang
sedang memakai narkoba, kami tidak bisa menduga begitu. Tapi kami ingin mengatakan bahwa keputusan ini betul-betul sah diputuskan oleh 9 hakim Mahkamah Konstitusi. Walaupun tadi diputuskan Ibu Maria Farida itu mengambil dissenting opinion, opini berbeda. Jadi tadi posisinya sebenarnya jadi 7-1. Oke. Baik, berarti tadi setelah Bang Fajrul bilang setelah ini prosesnya adalah yang akan dilakukan Bang Fajrul dan teman-teman adalah akan maju ke Dewan Etiknya MK menanyakan kenapa bisa 10 bulan atau 11 bulan baru diucapkan. Kapan itu kira-kira dilaksanakan? Dalam waktu dekat. Karena dalam waktu dekat kami kan juga harus merayakan kemenangan juga dan menarik napas karena kemarin hampir kita merasa aduh harus kita tarik nih. Ternyata kalau kami tarik rugi betul. Ya, Bang, ya? Yang berikutnya ya kami akan berupaya bertemu dengan Presiden, berupaya bertemu dengan DPR untuk membicarakan mungkin nggak ada perubahan pada undang-undang sehingga ini bisa dijalankan. Terus juga mungkin memberitahu kepada semua rakyat Indonesia, berarti bertemu dengan semua konstituen, mengatakan bahwa apakah Anda bersedia hak konstitusionalnya ditahan selama 5 tahun. Jadi kalau mau menikah sudah sah untuk menikah, tapi katanya kelihatannya ini gedungnya baru bisa dapat tahun 2019 gedungnya, jadi ditunda aja dulu seperti itu. Udah ditunda 10 bulan, ditunda lagi 5 tahun ke depan. Jadi kami tertunda jadi 5 tahun 10 bulan. Baik. Terima kasih banyak Bang Fajrul, terima kasih banyak dan terima kasih juga atas dukungan dari masyarakat dan pers dan juga semuanya. Ya, Kemenangan buat Anda semua. Terima kasih banyak, Bang.